Babun utawi iki iku bab ma utawi apa-apa karena yang ada apa ma iku min kholitoini dari dua campuran. Dua campuran itu misalnya dalam satu kandang yang besar itu diisi kambing milik dua orang, ya, milik dua orang. Itu makana min kholitoini. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya kholitoini iku yataroja'ani kembali, keduanya bainahuma antara keduanya bisawiyati dengan sama atau sesuai haknya masing-masing. Jadi satu kandang besar, nah, itu diisi kambing milik dua orang, ya. Lah kalau itu dianggap milik satu orang, nah itu nanti kena nisab. Nah, kalau dikembalikan ke masing-masing, nah, mungkin belum kena nisab. Nah, misalnya si A punya kambing 30, si B juga punya kambing 30. Lalu dimasukkan ke dalam satu kandang. Itu jadinya 60. Nah, kalau digabung seperti itu caranya, ya kena zakat satu ekor kambing. Lah yang benar bagaimana? Ya dikembalikan sesuai aslinya, bahwa yang 30 itu milik si A, nah, yang 30 lagi milik si B. Ya sudah, karena memang aslinya seperti itu. Cuma memang ditaruh di dalam satu kandang, gitu aja. Waqala, dan berkata sopo Tawusun, Tawus, ini Tawus bin Kaisan al-Yamani, wa Ata'un, dan Atok, ini Atok bin Abi Robah, idza alima, ketika mengetahui, sopo al-kholitoni, dua orang yang mencampur, amwalahuma, pada harta keduanya, ya pala yujma, maka tidak dikumpulkan opo maluhuma, harta keduanya. Jadi contohnya ya seperti itu tadi. Jadi dua orang, yang satu punya 30 kambing, yang satu lagi punya 30 kambing, terus ditaruh di kandang yang sama. Lah masing-masing orang kan dia ngerti bahwa kambingku 30, nah kambing dia 30. Ya kan? Nah, itu kalau waktunya zakat ya jangan dicampur. Nanti kena zakat. Nah, terus gimana? Ya dikembalikan sesuai aslinya. Bahwa yang 30 ini punya si A, yang 30 ini punya si B. Jadi tidak ada kerjasama di antara keduanya. Ya hanya memang kambing dua orang itu ditaruh satu kandang, gitu saja. Jadi cara pengambilan zakatnya ya sendiri-sendiri. Nah, kalau kambingnya cuma si A punya 30 ya enggak kena zakat. Nah, si B kalau cuma 30 ya enggak kena zakat. Itu. Waqala, dan berkata sopo Sofyan,
ini Sofyan As-Sauri, la yajibu tidak wajib bagi dua harta yang bercampur, tidak wajib zakat maksudnya, ya, tidak wajib zakat. Kata yatima sehingga sempurna. Lihada pada atau bagi ini orang A misalkan, opo arbauna 40 apanya satan kambingnya. Walihada dan bagi ini si B opo arbauna 40 apanya satan kambingnya. Ya. Jadi si A punya 30 itu kan belum punya kewajiban zakat. Si B punya 30 juga belum diwajibkan untuk zakat. Terus kandangnya dicampur. Walaupun kandangnya campur jadi satu, itu si A ya tidak wajib zakat, nah si B juga tidak wajib zakat. Lah wajib zakatnya kapan? Lah kalau kambingnya si A sudah 40, nah itu baru kena zakat. Lah si B, nah, kambingnya juga sudah sampai 40, lah itu baru juga kena zakat satu kambing. Jadi kalau memang itu bukan kambing sirkah kerjasama ya sudah, walaupun dalam satu kandang ya tetap hitungannya pribadi-pribadi. Hadasana Muhammad bin Abdillah qala hadasani Abi qala hadasani Sumamah ana Anasan sesungguhnya Anas iku hadasahu bercerita dia Anas ana Abu Bakrin sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu iku kataba kirim surat dia Abu Bakar lahu untuk Anas yang berisi ketentuan sodakoh, kewajiban sodakoh. Alati yang farodho mewajibkan atau menentukan sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya wama dan apa-apa. Karena yang ada opoma iku min kholito ini dari dua campuran. Fa'inahuma maka sesungguhnya keduanya iku yataro ja'ani. Kembali keduanya bainahuma antara keduanya bisawiyati dengan sama. Artinya ya sesuai haknya masing-masing. Ya. Kalau misalkan si A kambingnya 30 ya 30 itu. Kalau si B cuma 10 misalnya ya 10 itu. Itu bisawiyah itu sama ya sesuai haknya masing-masing. Kalau 30 ya sudah, si A 30, si B 30. Babu zakati zuruk, bab zakatnya tanaman. Zuruk itu tanaman yang usianya pendek. Wasimar dan buah-buahan. Simar di sini anggur, kurma itu. Ya. Untuk selain anggur kurma itu termasuk enggak kena zakat. Jadi yang kena kan anggur sama kurma. Kalau zuruk itu sekali berbuah mati. Contohnya padi, gandum, jagung. Itu. Jadi usianya pendek. Kalau timar ya bisa berbuah berkali-kali. Dasana Musaddadun, Musaddad di sini Musaddad bin Musarhad. Hadasana Yahya al-Qatan
Hadasana Malikun qala hadasani Muhammad bin Abdillah ibni Abdirrahman ibni Abi Sa'sa'ah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, laisa tidak ada fima di dalam apa-apa akol yang lebih sedikit min khamsati ausukin dari 5 wasak. Satu wasaknya 60 sok. Kalau 5 wasak berarti tinggal dikalikan 5. Apa sodakotun sodakoh. Wala dan tidak ada fi akol di dalam yang lebih sedikit min khamsatin dari 5 minal ibili dari onta ad-daudi ya onta sama apa sodakotun sodakoh. Wala dan tidak ada fi akol di dalam yang lebih sedikit min khamsati awak dari 5 awak. 5 awak itu 200 dirham atau 20 dinar. Ya. Awak itu jamak dari ukiyah. Minal warik dari perak opo sodakotun sodakoh atau zakat. Hadasana Sa'id ibnu Abi Maryam, hadasana Abdullah ibnu Wahbin. Qala ahbaroni Yunus ibnu Yazid ani Zuhri an Salim ibni Abdillah an Abi radhiyallahu anhu. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi. Tima iku di dalam apa-apa sakot yang menyiram. Apa as-sama'u langit, artinya hujan. Wal uyun dan mata air. Jadi tanpa alat yang aneh-aneh. Ya. Atau karena ada opoma iku asarian rembesan atau aliran. Jadi aliran itu bisa air hujan ditampung terus untuk nyirami atau banjir termasuk. Jadi nggak pakai alat apa-apa itu bisa tersiram, ya, terairi. Al usru utawi 1/10 atau 10%, ya 10%. Wama dan apa-apa sukia yang disiram opoma binathi dengan apa? Kalau bahasa Jawanya eboran. Eboran itu ya disiram betul dengan alat, dengan diangkut pakai onta, pakai sapi, dan lain-lain. Jadi
betul-betul dalam pengairan itu ya dibiayai betul, diusahakan betul. Nisful usri setengah dari 1/10. Berarti 1/20 kalau di persentase 5%, ya, 5%. Qala berkata sopo Malikun Malik, wal hubub dan utawi biji-bijian, alati yang piha iku di dalam biji-bijian az-zakatu utawi zakat, iku al-khintatu gandum. Ini ya sejenis gandum. Wasairu dan gandum. Wasultu dan gandum hitam. Ya, gandum hitam. Jadi ya satu jenis gandum. Wadurroh dan jagung. Durroh itu jagung. Waduhnu dan gandum duhnu. Ya, gandum duhnu. Wal apa? Wal urzu dan padi. Padi ya termasuk ketan itu juga. Wal adasu dan kacang adas. Kacang adas ini disebut dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha, nah ini wa basoliha, wa julban dan kacang polong, wa lubia dan sejenis kacang buncis itu, wa juljulan dan wijen, wama dan apa-apa asbaha yang menyerupai, dalika pada demikian itu yang disebutkan di atas, bayanema minal hubub dari biji-bijian, alati yang tasiru jadi, opo alati to aman menjadi makanan, yang mana itu memang menjadi makanan. Zakatu maka utawi zakat iku tukhadu diambil, apa zakat minha dari biji-bijian tersebut, kulliha ya seluruhnya biji-bijian, ba'da setelah antuh soda jika dipanen apa biji-bijian. Jadi tidak harus nunggu setahun, begitu panen langsung dizakati. Watasiro dan jadi opo biji-bijian, habban ya biji-bijian, ya. Jadi tidak nunggu 1 tahun, begitu panen ya langsung dizakati. Qala berkata sopo Malikun Malik, waman dan barang siapa, ba'a yang menjual diaman zar'ahu pada tanamannya, waqad sholaha dan sungguh sudah bagus opo tanaman, waya bisa dan sudah kering opo tanaman. Sholaha waya bisa itu ya memang sudah tua dan siap panen. Tuh. Jadi bukan dengan sistem ijon. Ijon itu masih pentil atau masih dalam bentuk bunga terus dijual, itu tidak boleh. Jadi yang boleh dijual ya yang sudah siap panen itu. Fi akmamihi di dalam
tangkai buahnya atau manggarnya, mayangnya. Ya tangkai buah itu kalau kurma kan ada tangkai buahnya itu. Fa'alaihi maka iku berat atas orang yang jual opo zakatuhu, zakatnya. Jadi dia nanem, nah terus kalau masih bunga atau masih dalam bentuk buah yang kecil-kecil pentil itu belum boleh dijual. Ya kalau bisa panen, nah kalau diterjang angin atau kena hama kan rugi yang beli, ya kan? Lah boleh dijualnya kalau sudah bagus, sudah kering di tangkai buahnya itu, ya. Tangkai buahnya itu. Lah itu baru boleh dijual, tapi yang menjual punya tanggung jawab menzakati. Kalau memang sudah nisab, ya, punya kewajiban menzakati. Walaisa dan tidak ada alaladhi atas orang istarohu yang membeli dia aladhi pada tanaman opo zakatun zakat, dan yang beli tanamannya itu, buah dari tanaman itu tidak punya kewajiban zakat. Itu kewajibannya yang jual, ya. Kalau sudah nisab, ya, kalau sudah nisab. Babuma bab apa-apa. Layak juzu yang tidak boleh apa minas samaroti dari buah sodakoti di dalam sodakoh. Ini buah ini yang kalau sesuai ya buah itu kurma, anggur. Kalau pepaya, mangga, belimbing itu nggak ada zakatnya. Nanti insya Allah ada penjelasannya lah. Hadasana Muhammad bin Yahya bin Faris, hadasana Said ibnu Sulaiman, hadasana Abad an Sofyan bin Husainin ani Zuhri an Abi Usamah ibni Sahlin an Abi. Kala berkata Abi, naha melarang sopo Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam anil ju'rur, dari korma ju'rur. Korma ju'rur itu ya korma yang jelek, terus disetorkan untuk zakat, itu tidak boleh. Walaunil hubek, dan korma launil hubek, ini juga korma yang jelek, ya, launil hubek. An yu'khodha, jika diambil keduanya, pisodakoti di dalam zakat, itu tidak diperbolehkan digunakan untuk zakat. Kala berkata sopo Az-Zuhri, launa ini dua jenis korma min tamril Madinah, dari kormanya Madinah. Itu korma yang ada di Madinah, itu dua jenis itu. Karena memang nggak layak, jelek lah. Atasana Nasru benu Asimin al-Antoki, atasana Yahya yakni al-Qoton an Abdul Hamid beni Ja'farin dasani Solih benu Abi Arib an Kasir beni Murrah an Auf beni Malikin kol takala masuk alaina atas kami
sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al masjidah pada masjid, wa biyadihi dan iku di tangannya Nabi ason utawi tongkat. Nabi bawa tongkat waktu itu. Waqat alaqo dan sungguh menggantungkan sapa rajulun seorang rajul kona pada dompolan. Dompolan itu ya satu tangkai kurma itu. Dompolan. Jadi buah yang dipanen tapi ya masih ada di tangkainya itu. Kosafan yang kering, yang rusak. Jadi kormanya itu nggak layak makan. Jadi kebiasaan zaman Nabi dulu itu orang kalau panen korma itu ya diambil satu tangkainya itu digantung di masjid, ya, digantung di masjid, disedekahkan di masjid. Barangkali ada yang pengen makan gitu. Nah waktu itu ada orang yang sedekah itu satu tangkai korma yang kering, yang jelek, nggak layak makan. Fato'ana maka menusuk-nusuk siapa Nabi bil aso dengan tongkat fi dzalikal kinwi di dalam demikian itu dompolan, ya, setangkai korma itu tusuk-tusuk sama Nabi. Ini apa ini? Waqala dan bersabda siapa Nabi lausa'a seandainya menghendaki sopo rabbu hadhihi shadaqah yang mempunyai ini sedekah, artinya yang mensedekahkan. Sedekah dia rabbu hadhihi sedekah bi'atyaba dengan yang lebih baik minha daripada ini dompolan setangkai kurma itu. Mbok ya orang yang sedekah ini itu kalau pengen sedekah yang lebih enak, yang lebih bagus dari ini, kenapa? Wong kurma kayak gini kok disedekahkan. Waqala dan bersabda siapa Nabi, inna robba hadhihi sedekah, sesungguhnya pemilik ini sedekah, artinya yang mensedekahkan kurma yang jelek itu, yakulu akan memakan dia al-hasyafa pada kurma-kurma yang jelek, yang kering, yang rusak, yaumal kiamah di hari kiamat. Ya, sedekahnya di dunia jelek, lah nanti di akhirat ya panennya jelek. Dia akan menikmati sedekah yang jelek juga. Mbok ya kalau pengen sedekah, mbok ya yang lebih baik itu.